Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menunjuk perusahaan global menjadi pemungut pajak pertambahan nilai. Mulai 1 November 2020, terdapat 8 perusahaan tambahan yang akan memungut PPN sebesar 10%. Perusahaan seperti Alibaba hingga Microsoft akan memungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Dengan bertambahnya 8 perusahaan ini, maka total perusahaan global yang sudah memungut PPN 10% ke konsumen di Indonesia mencapai 36 entitas. Karena sebelumnya, Ditjen Pajak telah menunjuk Netflix, Zoom, hingga Shopee sudah lebih dulu menarik pajak tersebut. Di tengah ketidakpastian global dan pandemi COVID-19, Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter lewat instrumen kuantitas alias quantitative easing. Tak kurang dari 666 triliun rupiah telah BI suntikan sejak awal tahun 2020 hingga Oktober. Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian surat berharga nasional dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme Term Repurchase Agreement, serta penurunan giro wajib minimum. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan langkah yang dilakukan BI sudah lebih dari cukup dan berharap penyaluran kredit bisa dipercepat. Maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia mendapat suntikan kredit modal kerja ekspor senilai 1 triliun rupiah dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank dengan tenor 1 tahun. Fasilitas ini diberikan Exim Bank atas penugasan khusus ekspor dari Menteri Keuangan untuk mendorong industri penerbangan nasional. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan fasilitas kredit tersebut bertujuan mendukung daya saing komoditas ekspor unggulan nasional. Emiten berkode GIAA ini telah meluncurkan sejumlah rute penerbangan khusus kargo dari wilayah penghasil komoditas ekspor unggulan nasional. Di sisi lain, manajemen Garuda Indonesia juga masih menantikan bantuan dana dari pemerintah dalam bentuk penerbitan obligasi wajib konversi senilai 8,5 triliun rupiah. Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berujung perusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta membuat kerugian yang tak sedikit. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut ada 20 halte yang rusak imbas demo Omnibus Law dan diperkirakan nilai kerugiannya mencapai 55 miliar rupiah. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan memeriksa detail kerusakan tersebut untuk segera diperbaiki. Anies berjanji Pemprov Jakarta melakukan gerak cepat untuk bersih-bersih sisa kericuhan demo Omnibus Law. Massa anarkistis sebelumnya merusak sejumlah fasilitas mulai dari gedung perkantoran hingga halte Transjakarta. Hingga kini, PT Transjakarta masih mengkaji ulang besaran kerugian halte yang rusak akibat amukan massa. Pandemi COVID-19 membuat defisit anggaran Amerika Serikat kian bengkak. Badan Anggaran Kongres AS atau yang dikenal dengan CBO memperkirakan defisit anggaran negeri Paman Sam itu di tahun 2020 akan mencapai 3,1 triliun rupiah. Perkiraan defisit itu setara dengan lebih dari 3 kali lipat dari defisit tahunan sepanjang 2019 lalu atau 16% dari PDB AS. Jika prediksi defisit benar terjadi, maka ini menjadi yang tertinggi sejak setelah Perang Dunia Kedua. Jumlah belanja pemerintah AS terus meningkat di masa pandemi. Mulai musim semi ini, pemerintah federal menghabiskan lebih dari 4 triliun dolar Amerika Serikat untuk membantu pekerja dan dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi akibat corona. Jika perkiraan CBO tepat, maka rasio utang negara diperkirakan mencapai 102% dari produk domestik bruto Amerika Serikat.